Modul. Pertama, apa itu modul? Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi atau substansi pembelajar, dan evaluasi. Tujuan penulisan modul: memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik siswa atau peserta diklat maupun guru atau instruktur, dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, meningkatkan motivasi dan gairah belajar bagi siswa atau peserta diklat, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya, memungkinkan siswa atau peserta diklat belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya, memungkinkan siswa atau peserta diklat dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Jadi lebih tepatnya bisa digunakan oleh perorangan atau pribadi. Karakteristik modul: pertama, ada namanya self-instructional, memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Sebenarnya di sini ada memenuhi karakter ini, maka modul harus ada beberapa persyaratan. Pertama, memuat tujuan pembelajaran yang jelas dan dapat menggambarkan pencapaian standar kompetisi atau standar dasar. Dia ada SKKD. Kedua, memuat materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit kegiatan yang kecil atau spesifik sehingga memudahkan dipelajari secara tuntas. Tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi pembelajaran. Terdapat soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya yang memungkinkan untuk mengukur penguasaan peserta didik. Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana, tugas, atau konteks kegiatan dan lingkungan peserta didik, menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Terdapat rangkuman materi pembelajaran, terdapat instrumen penilaian yang memungkinkan peserta didik melakukan penilaian mandiri atau self-assessment. Terus 9, terdapat umpan balik atas penilaian peserta tersebut, sehingga peserta didik mengetahui tingkat penguasaan materi. Dan terakhir, terdapat informasi tentang rujukan atau pengayaan atau referensi yang mendukung materi pembelajaran yang dimaksud. Yang kedua ada self-contained. Seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan peserta didik mempelajari materi pembelajaran secara tuntas, karena materi belajar dikemas ke dalam suatu kesatuan yang utuh. Yang ketiga ada stand alone atau berdiri sendiri. Tidak tergantung atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar atau media lain. Dengan menggunakan modul, peserta didik tidak perlu bahan ajar lain untuk mempelajari dan atau mengerjakan tugas pada modul tersebut. Jika peserta didik masih menggunakan dan bergantung pada bahan ajar lain selain modul yang digunakan, maka bahan ajar tersebut tidak dikategorikan sebagai modul yang berdiri sendiri. Jadi modul memiliki peranan yang lebih unggul dibanding bahan ajar yang lain. Kemudian ada adaptif, memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul tersebut dapat menyukseskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta fleksibilitas atau keluasan yang digunakan di berbagai perangkat keras atau hardware. Terus yang E atau yang terakhir adalah user friendly atau bersahabat. Setiap instruksi dan paparan informasi yang ditampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudian pemakaian dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan merupakan salah satu bentuk user friendly. Kemudian ada prinsip pengembangan modul. Pertama, menetapkan strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai. Pada tahap ini, perlu diperhatikan berbagai karakteristik dari kompetensi yang akan dipelajari, karakteristik peserta didik, dan karakteristik konteks dan situasi di mana modul akan digunakan. Kedua, memproduksi atau mewujudkan fisik modul. Komponen isi modul antara lain meliputi tujuan belajar, prasyarat pembelajar yang diperlukan, substansi atau materi belajar, bentuk-bentuk kegiatan belajar, dan komponen pendukungnya. Ketiga, mengembangkan perangkat penilaian. Dalam hal ini, perlu diperhatikan agar semua aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait dapat dinilai berdasar kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Elemen mutu modul. A. Format. Beberapa elemen harus diperhatikan terkait dengan format modul antara lain: gunakan format kolom
tunggal atau multi yang proporsional. Penggunaan kolom tunggal atau multi harus sesuai dengan bentuk atau ukuran kertas yang digunakan. Jika menggunakan kolom multi, hendaknya jarak dan perbandingan antar kolom secara proporsional. Kemudian gunakan format kertas vertikal atau horizontal yang tepat. Penggunaan format kertas secara vertikal atau horizontal harus memperhatikan tata letak dan format pengetikan. Terus, gunakan tanda-tanda atau icon yang mudah digunakan, ditangkap dan bertujuan untuk menekankan pada hal yang penting atau khusus. Tanda dapat berupa gambar, cetak tebal, cetak miring, atau lainnya. Di masalah pengaturan font. B. Organisasi. Tampilkan peta atau bagian yang menggambarkan cakupan materi yang akan dibahas dalam modul. Organisasikan isi materi pembelajaran dengan urutan dan susunan yang sistematis, sehingga memudahkan peserta didik memahami materi pembelajaran. Terus, susun dan tempatkan naskah, gambar, dan ilustrasi sedemikian rupa sehingga informasi mudah dimengerti oleh peserta didik. 4. Organisasikan antar bab, antar unit, antar paragraf dengan susunan dan alur yang memudahkan peserta didik dalam memahaminya. Terus, organisasikan antar judul, subjudul, dan uraian yang mudah diikuti oleh peserta didik. C. Daya tarik. Daya tarik dari modul dapat ditempatkan di beberapa bagian seperti pertama, bagian sampul atau cover depan dengan mengkombinasikan warna, gambar, ilustrasi, bentuk, dan huruf yang serasi. Bagian isi modul dengan menempatkan rangsangan-rangsangan berupa gambar atau ilustrasi, pencetakan huruf tebal, miring, garis bawah atau warna. Terus terakhir, tugas dan latihan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik. D. Bentuk dan ukuran huruf. Persyaratan bentuk dan ukuran huruf pada modul adalah gunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca sesuai dengan karakteristik peserta didik. Terus kemudian gunakan perbandingan huruf yang proporsional antar judul, subbab judul, dan isi naskah. Dan C. Dan selanjutnya, hindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks karena dapat membuat proses membaca menjadi sulit. Jadi biasanya yang hanya full kapital untuk judul bab saja biasanya. E. Ruang atau spasi kosong. Spasi kosong dapat berfungsi untuk menambahkan catatan penting dan memberikan kesempatan jeda kepada peserta didik. Gunakan dan tempatkan spasi kosong tersebut secara proporsional. Intinya secara simpelnya masalah pengaturan enter space. Jadi kalian sekiranya tiap antar judul ataupun antar bab itu sekiranya ada satu space minimal. Terus terakhir ada F, konsistensi atau taat asas. Semua elemen yang terdapat pada modul, baik yang terkait dengan format, penulisan, organisasi, bentuk huruf maupun ruang kosong, harus konsisten. Jadi kalau memang sudah rataannya segini, yang ukurannya segini, masalah font ataupun masalah format penulisan pengetikannya. Langkah-langkah penyusunan modul. Pertama ada analisis kebutuhan modul. Merupakan kegiatan menganalisa silabus dan RPP untuk memperoleh informasi modul yang dibutuhkan peserta didik dalam mempelajari kompetensi yang telah diprogramkan. Kemudian ada peta modul. Peta modul adalah tata letak atau kedudukan modul pada satu satuan program yang digambar dalam bentuk diagram. Pembuatan peta modul disusun mengacu kepada diagram pencapaian kompetensi yang termuat dalam kurikulum. Terus kemudian ada desain modul. Desain penulisan modul yang dimaksud di sini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun oleh guru atau RPP. Di dalam RPP telah memuat strategi pembelajaran dan media yang telah digunakan, garis besar materi pembelajaran, dan metode penilaian serta perangkatnya. Kemudian ada implementasi. Implementasi modul dalam kegiatan belajar dilaksanakan sesuai dengan alur yang telah digariskan dalam modul. Bahan, alat, media, dan lingkungan belajar yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran diupayakan dapat dipenuhi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Strategi pembelajaran dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan skenario yang ditetapkan. Penilaian. Penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik setelah mempelajari seluruh materi yang ada dalam modul. F. Evaluasi dan validasi. Modul yang telah digunakan dalam pembelajaran secara periodik harus dievaluasikan, evaluasi dan validasi. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur apakah implementasi pembelajaran dengan modul dapat dilaksanakan sesuai dengan desain pengembangannya.
Validasi merupakan proses untuk menguji kesesuaian modul dengan kompetensi yang menjadi target belajar. Bila isi modul sesuai, artinya efektif untuk mempelajari kompetensi yang menjadi target belajar, maka modul dinyatakan valid atau sahih. Terus terakhir ada jaminan kualitas. Untuk menjamin bahwa modul disusun telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pengembangan suatu modul, maka selama proses pembuatan perlu dipantau untuk meyakinkan bahwa modul telah disusun sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.